mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul melalui webinar ini untuk melaksanakan Diklat Ekonomi Islam FSI FEB UI tahun 2020. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Ali Sakti MIC selaku narasumber pertama. Kepada yang terhormat Kak Adam Adenugraha atau yang kerap disapa Kak Aan selaku narasumber kedua, dan Muhammad Alfian Al-Farizi selaku Ketua Umum FSI FEB UI 2020. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gitrif Bustoma Putra dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam 2019 dan rekan saya Lili Dwi Anti dari Manajemen FEB UI 2019. Di sini kami berdua akan memandu kalian selama 2 jam ke depan dalam acara Diklat Ekonomi Islam FSI FEB UI 2020. Sebelum memulai acara, kita akan membacakan rundown terlebih dahulu. Acara dimulai oleh pertama, pembukaan. Kedua, tilawah. Ketiga, sambutan oleh Ketua Umum FSI. Keempat, penyampaian materi oleh Bapak Ali Sakti. Kelima, penyampaian materi oleh Kak Aan. Keenam, tanya jawab. Dan terakhir, ada penutup. Oke. Baik, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita mendengarkan sejenak tilawah yang akan dibawakan oleh Muhammad Alif Fatin. Kepada Saudara Alif, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ali Fatin kami sampaikan terima kasih. Semoga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum FSI FEB UI tahun 2020. Kepada Kak Muhammad Alfian Al-Farizi, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di forum webinar ini di Diklat Ekonomi Islam FSI FIB UI. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku pengikutnya semoga senantiasa bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjalankan risalah yang beliau bawa hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Insya Allah baik ya. Ya, semoga teman-teman sehat semua, nggak berkurang suatu apapun di sini. Pertama saya mau mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ali Sakti selaku pembicara kita pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan senior researcher di Bank Indonesia, dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang pula kepada Bang Adam Ade Nugraha yang akan menjadi pembicara pula pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan Presidium Nasional FOSE, insyaallah. Dan tak lupa pula saya akan mengucapkan terima kasih kepada para peserta Diklat Ekonomi Islam yang telah hadir dan meluangkan waktunya. Jazakumullah khairan. Dan ucapan terima kasih pula kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini, mungkin dari jauh-jauh hari sampai sekarang pelaksanaannya hari H. Ya, teman-teman semua, mungkin akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal ini. Yang pertama tentang peran FSI FIB UI. Mungkin teman-teman semua udah menyadari bahwa Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia atau FSI FIB UI merupakan suatu lembaga dakwah fakultas, dan juga berperan sebagai badan keagamaan mahasiswa. Nah, jadi dua fungsi ini atau dua peran ini yang mungkin akan atau sudah kita sama-sama ketahui bersama bahwa FSI punya peran demikian. Namun di samping itu, FSI juga mempunyai peran sebagai KSEI atau Kelompok Studi Ekonomi Islam di UI. Nah, jadi mungkin di sini FSI berperan sebagai perwakilan dari wajah ekonomi Islam di UI yang tentunya dengan hadirnya acara ini sebagai bentuk khidmat kami untuk kepada seluruh masyarakat atau seluruh stakeholders di FSI FIB UI, baik untuk internal kami di FSI FIB UI maupun untuk eksternal. Harapannya adalah dengan melalui acara ini kita bisa sama-sama membumikan kembali, gitu ya, membumikan kembali dan mensyiarkan ekonomi Islam. Kenapa kata-katanya membumikan kembali? Karena mungkin akan disampaikan nanti untuk sejarah ekonomi Islam di UI atau ekonomi Islam di FEB, bahwa alhamdulillah FSI mempunyai andil di situ. Bagaimana perkembangan ekonomi Islam di FE khususnya, dan mungkin di Indonesia pada umumnya, FSI mempunyai peran di situ untuk hadir dalam berpartisipasi dalam pembentukan FOSE dan lain sebagainya. Dan insya Allah melalui acara ini kita bisa sama-sama menggali ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri kita yang Masya Allah, yang bertemakan Designing the Future of Indonesia's Islamic Economic. Semoga dapat menambah wawasan kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dan para hadirin yang telah berpartisipasi. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kalvian atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum memasuki acara, kami akan membacakan beberapa peraturan selama acara berlangsung. Pertama, selama acara berlangsung, peserta diharuskan menonaktifkan suara. Kedua, jika para peserta ingin mengajukan pertanyaan tersebut bisa dikirim via room chat dengan format nama dan asal instansi. Ketiga, peserta diharapkan tertib dan tenang selama acara berlangsung. Pada kali ini, Diklat Ekonomi Islam memiliki dua narasumber yang sangat luar biasa. Wah, siapa tuh, Gitrif? Nah, jadi narasumber kita yang pertama ada Bapak Dr. Ali Sakti, MAC. Beliau merupakan peneliti senior di Bank Indonesia.
Pendidikan beliau S1 ditempuh di Universitas Pajajaran, S2 ditempuh di International Islamic University Malaysia Kuala Lumpur, dan pendidikan S3 beliau ditempuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bidang keuangan. Kemudian beliau juga menghasilkan kurang lebih ada 13 karya tulis dan buku. Baik. Langsung aja ya kepada Pak Ali Sakti. Baik, bismillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul. Terima kasih buat panitia yang sudah memberi kesempatan untuk bisa hadir dan sharing. Mudah-mudahan apa yang nanti di-share itu memiliki nilai tambah buat rekan-rekan untuk memahami lebih jauh apa itu ekonomi syariah dan seberapa pentingnya kita memahami, juga seberapa penting kita mensosialisasikan ke masyarakat, karena memang ada dua dimensi yang penting yang diemban oleh ekonomi syariah, yaitu memberikan pemahaman kepada setiap individual untuk menjadi pelaku ekonomi yang baik, untuk terbentuk satu masyarakat ekonomi yang juga baik. Yang kedua, tercipta sebuah sistem yang memang menyelamatkan, yang selama ini mungkin hampir 1 abad ini dunia selalu dilanda oleh satu krisis ke krisis yang selanjutnya. Buat kita yang paham tentang ekonomi, kita akan bisa melihat bahwa ekonomi tidak hanya memberikan pembangunan fisik, tapi ternyata ada implikasi-implikasi di luar fisik yang sampai saat ini masih menjadi unsolved problem gitu ya. Menjadi masalah yang belum tertangani secara baik. Nah, mudah-mudahan pertemuan singkat dengan rekan-rekan yang ada di sini, saya berasumsi ini karena sifatnya diklat ya, saya berasumsi rekan-rekan yang hadir mungkin yang masuk di FSI karena ketertarikan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi syariah, sehingga masih terus membutuhkan pengetahuan tentang apa itu ekonomi syariah dan pada posisi apa kita bisa berkontribusi. Baik, saya mulakan dengan ini ya, sharing screen ya. Minta tolong hostnya bisa ini disable-nya di masih belum bisa share. Bentar ya, Pak. Baik. Baik, menunggu itu, di rekan-rekan sekalian, ekonomi syariah sebagai pengetahuan mungkin bukan cuma memberikan pengetahuan yang ada pada dimensi fisik ya. Karena ekonomi syariah ketika dia menggunakan kata syariah di belakangnya ada muatan-muatan moral yang juga harus diperhatikan. Ada batasan-batasan syariat yang juga menjadi variabel penting dalam menentukan seperti apa bentuk ekonomi syariah. Saya share sebentar ya, terima kasih. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Ya, bisa. Baik. Jadi saya ambil ini
temanya dakwah ekonomi syariah ya. Saya minta maaf itu alamat Twitternya sudah nggak aktif, nggak ada Twitter yang formal. Silahkan saja kalau mau email atau blog. Baik, rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam satu abad ini, ya sejak permulaan abad 20 mungkin ya, ekonomi mengalami berbagai guncangan yang berkali-kali. Ya. Jadi kita perlu juga melihat dan kemudian memahami kenapa guncangan itu terjadi dan seperti apa respon dari para ekonom, para konseptor, pemikir ekonomi dalam memperbaiki dan mencegah guncangan itu terjadi kembali. Tapi selalu saja ternyata guncangannya terus berulang dan diyakini bahwa ulangan-ulangan guncangan itu antar satu guncangan dengan guncangan yang lain semakin kerap, gitu ya. Artinya semakin sering. Padahal asumsinya harusnya kalau dalam satu sistem terjadi guncangan dan kemudian diperbaiki, maka harusnya daya imunitas dari sistem itu semakin hari semakin tinggi. Sehingga guncangan selanjutnya akan jarang terjadi. Tapi ternyata guncangan itu semakin kerap, ya, semakin frekuensinya semakin sering. Artinya interval antara satu guncangan dengan guncangan yang lainnya semakin sempit. Nah, ada masalah apa pada ekonominya? Jadi kalau Anda lihat guncangan yang pernah kita lihat itu cukup buruk terjadi pada 2008 dan kemudian disusul 2011. Kemudian ada pada regional tertentu dan sekarang mengalami mungkin ini puncaknya kalau ya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini puncaknya yaitu krisis ya atau resesi. Meskipun dia di-trigger oleh pandemi ya, tapi pandemi harusnya kalau pondasinya kuat, resesinya itu tidak terlalu dalam, tapi ternyata sangat buruk sekali. Jadi kalau kita lihat apa masalah yang ada, masalah-masalah yang terjadi pada saat ini, ya, harapannya sebenarnya economic resilient ya, economic resilient atau daya tahan ekonomi itu bisa membuat ekonomi semakin punya daya imunitas ya dari satu guncangan ke guncangan yang selanjutnya. Tapi ternyata sekali lagi ternyata imunitasnya semakin hari semakin lemah. Jadi guncangan sedikit saja dan terakhir ini dengan kecenderungan sebelum ini terjadi Brexit misalkan ya, Brexit itu keluarnya Inggris dari kesepakatan Eropa dan kemudian ada istilah yang disebut dengan declining globalization atau mulai meredupnya kebersamaan negara-negara yang ada di dunia dan akhirnya kebanyakan negara itu hanya perhatian pada negaranya sendiri sehingga ekonominya bersifat proteksionisme gitu ya. Kemudian masalah yang lain yang kemudian mengganggu adalah bukan cuma ada di ranah ekonomi, tapi juga ada di ranah lingkungan. Ya. Begitu juga pada sisi politik, ya, social unrest, konflik antar negara, konflik di dalam negara, bencana alam, semuanya kita saksikan saat ini. Sehingga boleh dikatakan kalau Anda lihat semua masalah global ini, tidak heran ada satu pakar ekonomi dunia mengatakan bahwa akar masalahnya ada pada keserakahan manusia itu sendiri. Jadi ilmu ekonomi bagaimanapun baiknya, kalau ternyata yang menggunakan itu manusia-manusia yang serakah, maka ilmu itu ya dipakai untuk memaksimalkan keserakahan. Ya, memaksimalkan keserakahan. Dan itu tidak bisa
dicegah secara paralel gitu, secara parsial. Maksudnya tidak bisa dicegah oleh orang per orang atau satu pihak dengan pihak yang lain, tapi dia harus dicegah bersama-sama. Karena memang apa yang dijalankan dalam ekonomi konvensional adalah masalah bahwa mereka bersepakat menggunakan satu sistem, satu mekanisme yang sudah lazim dipakai. Ya, jadi inti dari apa yang mau saya sampaikan di slide ini adalah ekonomi itu akan berakhir pada masalah ketika keserakahan itu dibiarkan. Keserakahan secara pribadi dari setiap manusia, kemudian dia meningkat menjadi keserakahan kelompok. Di dalam kelompok ini bisa saja bentuknya adalah korporasi, dan korporasi serakah bisa melakukan oligopoli gitu ya, kartel atau sindikasi, dan itu kemudian menentukan negara, karena boleh jadi sistem perpolitikan yang sangat rentan dipengaruhi oleh para pengusaha, di mana demokrasinya bersifat bebas, sehingga pengusaha bisa mempengaruhi sistem demokrasi, dan akhirnya apa yang menjadi keserakahan ekonomi meluas menjadi keserakahan politik. Ya. Nah, ini yang banyak mulai difikirkan atau dianalisa. Bagi ekonomi syariah, satu hal yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah ekonomi syariah punya batasan. Dia muncul bukan karena kesepakatan. Dia muncul karena ada aturan yang datang dari Tuhan gitu ya. Muhammad Nejatullah Siddiqi itu menyebutkan bahwa perbedaan yang paling fundamental antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah sumber ide. Ya. Jadi apa yang kita tahu tentang ekonomi dari konvensional semuanya adalah hasil dari kreativitas intelijensi manusia ketika dia mengamati sebuah peristiwa, fenomena dari sekelompok manusia pada kurun waktu tertentu dan kemudian dimodelkan dalam teori-teori ekonomi. Teori ekonomi kan sebenarnya teori tentang perilaku manusia ya. Nah, kalau perilaku manusia ini bersumber dari preferensinya dan preferensinya bersumber dari value yang dia yakini, maka dalam Islam teori ekonomi itu bersumber bukan cuma dari value yang dia yakini, tapi juga bersumber dari firman Tuhan. Mudah-mudahan bisa difahami ini ya, bahwa sumber ilmu dalam Islam bukan cuma pengamatan dari manusia, tapi juga bersumber dari firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan katakan zakat itu wajib, riba itu haram, maisir itu haram, kemudian Nabi menganjurkan perbanyak sedekah, perbanyak infak, tunaikan wakaf, jauhi hutang, gitu ya. Itu menjadi nilai-nilai yang kemudian men-shaping ekonomi, karena dia melalui perilaku manusia, maka perilaku manusia ini menjadi satu kelaziman yang berbeda dengan apa yang ada di konvensi. Saya ambil contoh. Kalau Anda punya income, punya pendapatan, punya kiriman uang dari orang tua setiap bulan gitu ya, sebagai mahasiswa, maka Anda punya pilihan. Saya gunakan untuk kebutuhan saya, untuk makan, untuk kebutuhan kuliah. Kalau ada lebih, saya punya pilihan, saya simpan, atau saya sedekahkan buat kawan yang boleh jadi sedang tidak beruntung dalam ekonominya. Yang tadinya yang tadinya saya bisa punya potensi untuk saving, ya, untuk menyimpan uang dan tidak digunakan uang tersebut, tapi kemudian saya punya pilihan untuk memberikan pada orang lain, dan orang lain itu memanfaatkannya untuk konsumsi. Jadi dalam kacamata ekonomi, kelebihan uang dari setiap orang itu ada pilihan tersimpan atau terkonsumsi. Kalau tersimpan, maka dalam kurun waktu tertentu dia tidak digunakan, tapi kalau dia berikan pada orang lain, maka dia akan menambah
permintaan atau menambah konsumsi, dan konsumsi itu tentu saja menambah permintaan agregat yang ada di masyarakat. Nah, apa yang Anda pilih? Itu menentukan, itu kemudian kalau dia menjadi perilaku semua orang, coba bayangkan kalau itu menjadi perilaku semua pemilik dana, apa yang terjadi dalam ekonomi? Ya. Oleh sebab itu, ketika perbedaan yang pertama adalah sumber ide, ya sekali lagi, yang pertama perbedaan konvensional dengan syariah adalah sumber ide, maka implikasi dari sumber ide itu akan terlihat pada perilaku manusia-manusianya. Yang satu karena bersumber dari kreativitas intelijensi manusia, di mana kreativitas itu juga di-driven atau disetir oleh preferensi dari masing-masing manusia, ya, di mana manusia itu Anda tahu sendiri bahwa manusia itu punya fitrah serakah, maka keserakahan itu embodied dalam sistem yang terbentuk atau yang disepakati untuk digunakan oleh manusia-manusia tersebut. Bisa difahami ya. Jadi ketika sumber utamanya adalah kreativitas intelijensi manusia, padahal dalam kreativitas intelijensi manusia itu bisa terkontaminasi kefitrahan manusia yang serakah. Bisa difahami ya. Kekhilafan, kealpaan dari manusia untuk masuk dalam sistem yang dia sepakati untuk digunakan, itu sangat terbuka. Sama seperti begini sih, simpelnya. Kalau saya kasih satu kertas kosong, saya minta Anda buat satu paragraf, cerita tentang diri Anda, ceritakan apa yang menjadi profil dari Anda dalam satu paragraf. Kalau sudah selesai, saya ambil, kemudian saya kasih lagi satu kertas, tolong tulis satu paragraf yang tadi Anda tulis. Begitu seterusnya sampai 10 kertas. Insya Allah, saya akan punya 10 versi cerita yang insya Allah tidak akan pernah sama word by word, ya, kata per kata. Karena ada kelemahan dari setiap manusia, dari memori, gitu ya, dari mengungkapkan perasaan dalam kata-kata itu berbeda. Kalimatnya akan berubah, meskipun substansinya sama, tapi itu berubah. Jadi di situ akan kelihatan bahwa manusia itu sebenarnya punya kelemahan, gitu ya, punya kelemahan. Tapi kalau sumbernya dari Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu maha perfect, gitu ya, maha sempurna, maka tidak ada yang berubah. Ya. Jadi kalau sumbernya dari manusia sama sumbernya dari Tuhan akan berbeda implikasinya, gitu. Itu kenapa implikasi ketika dia masuk pada ranah ekonomi, maka ekonomi untuk yang konvensional asumsi dasarnya adalah apa? Bahwa manusia itu ekonomis. Ya, kelihatan sih kedengarannya kalimatnya moderat gitu ya. Sangat humanis gitu. Bahwa manusia itu ekonomis, tapi implikasi dalam ekonomi itu buruk. Kenapa? Saya berani mengatakan buruk. Karena definisi manusia ekonomis itu apa? Definisi manusia ekonomis adalah setiap manusia akan memaksimalkan kepuasan dirinya. Bisa difahami ya. Karena S3 saya keuangan, asumsi ini sangat kuat. Ya. Jadi dalam keuangan, titik-titik efisiensi ya dalam transaksi keuangan itu sangat ditentukan oleh asumsi economic man, gitu ya. Asumsi ekonomis bahwa manusia akan memaksimalkan keputusan tindakan ekonominya dari dua faktor yang utama, misalkan dalam ekonomi, apakah resiko atau return, apakah resiko atau profit. Kalau saya ingin dapatkan profit tertentu, maka resikonya yang paling rendah. Kalau saya ingin resiko tertentu, maka profitnya paling tinggi, gitu ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dicerna ya. Nah, apa asumsi dasarnya? Asumsi dasarnya adalah manusia itu ekonomis. Manusia itu akan mencari kepuasan paling tinggi. Itu kenapa Anda di sini semesternya berapa? Mahasiswanya semester apa ya? Semester 2, semester 1? 3 ke atas. Beragam, Pak. Ya, 3 ke atas. 3 ke atas. Oh, beragam ya. Nah, kalau awalnya semester 3 berarti saya asumsi sudah mendapatkan pengantar ekonomi makro ya. Atau pengantar iya, ekonomi Pak, mikro ya. Kalau sudah dapat pengantar ekonomi mikro misalkan, Anda sudah belajar economic behavior, perilaku ekonominya.
di perilaku ekonomi Anda akan belajar teori Sir John Hicks. Yang nggak tahu nama pengarangnya mungkin nggak tahu teorinya kali ya. Yaitu teori tentang utility. Yang Anda diajarkan bagaimana perilaku manusia kalau sudah dapat satu pendapatan tertentu atau income atau yang disebut dengan budget constraint atau budget line. Ya, ketika saya punya budget line, maka saya akan punya pilihan untuk beli barang X atau barang Y. Gitu ya. Maka saya akan putuskan sekian X, sekian Y. Kalau income saya meningkat, maka saya akan menambah konsumsi barang X dan barang Y. Karena kepuasan saya pasti akan meningkat daripada kepuasan budget constraint yang pertama. Karena X dan Y-nya jauh lebih banyak. Bisa dipahami? Bahwa kepuasan itu bergantung pada berapa banyak barang X dan Y yang saya konsumsi. Ya, akan tidak rasional kalau saya memiliki tambahan pada budget constraint, tapi konsumsi saya menurun. Itu nggak masuk akal, itu tidak rasional. Itu kenapa menggunakan konsepsi Jeremy Bentham ya. Yang disebut rasional dalam ekonomi adalah kepuasan yang paling tinggi. Great happiness out of great numbers. Kebahagiaan tertinggi itu berasal dari jumlah yang paling banyak. Ya, sekali lagi ya. Nah, prinsip ekonomi adalah maximizing pleasure, minimizing pain, maksimalisasi kenikmatan, minimalisasi penderitaan. Apa itu kenikmatan? Kenikmatan tadi, kenikmatan itu happiness. Great happiness out of great numbers. Happy itu, bahagia itu kalau saya dapat lebih banyak. Gitu ya. Makanya kalau Anda lihat YouTuber itu ya, yang uangnya sudah sangat banyak itu, apa yang membahagiakan dia ya? Kalau saya sudah punya handphone yang teknologi paling terkini gitu. Kalau saya sudah punya mobil, semua jenis mobil saya punya, itu bahagia kan? Ya? Nah, semuanya bersumber dari mana? Semuanya bersumber dari asumsi bahwa manusia itu ekonomis. Karena sumber pengetahuannya cuma berasal dari apa? Kreativitas intelijensi manusia. Sekarang bagaimana kalau ternyata ekonomi syariah yang sumbernya dari Allah? Allah katakan ya bahwa aqimis shalah wa atiuz zakat. Tegakkan salat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Wajib zakat itu, mau Anda beriman, mau Anda bajingan, Anda harus bayar. Nah, kalau sistemnya kemudian menjaga bahwa Anda selalu membayar itu, kemudian Allah juga katakan, barang siapa yang sedekah di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan hartanya. Gitu ya. Maka kita dianjurkan untuk memakmurkan sedekah, karena akan memakmurkan kehidupan. Rasulullah juga mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Dan instrumen yang paling efektif untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat bukankah harta, bukankah uang, ya, bukankah harta benda yang Anda punya. Terus kemudian juga Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidur nyenyak satu malam, tapi kemudian dia mengabaikan tetangganya yang kelaparan, maka dia tidak beriman. Ya. Atau juga Rasulullah mengatakan, ni'mal malu sholih lirrajuli sholih. Harta yang terbaik di antara kalian adalah harta yang ada di tangan orang-orang soleh. Siapa itu orang soleh? Orang-orang yang peduli dengan orang lain, yang menjadi khairun nas. Bisa difahami ya? Nah, ketika nilai-nilai yang diberikan oleh Allah itu masuk ke dalam hati manusia, dan kemudian itu tergambar pada preferensi ekonominya, apa yang terjadi di ekonomi? Apakah kalau budget constraint saya naik, maka saya eksekusi konsumsi juga akan naik? Boleh jadi tidak, ya, boleh jadi tidak. Kenapa? Anda bisa lihat apa yang menjadi perilaku Rasulullah. Kalau Rasulullah mungkin agak susah, karena biasanya Anda susah untuk mengikuti Rasulullah karena juga mungkin terlalu ekstrim ya. Apalagi pemuda. Ya, ketika seorang sahabat kelaparan dan dia memperlihatkan di perutnya ada ganjalan satu batu gitu ya, karena saking laparnya, ternyata begitu disingkap perut Rasulullah, ganjalannya bisa 2 batu. Anda susah untuk mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti anjuran-anjuran Rasulullah itu menjadi keutamaan.
Nah, coba lihat sahabat saja gitu. Misalkan siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tiap hari punya 3 dirham. 1 dirham buat makan bersama istrinya, 1 dirham buat infak, 1 dirham buat bisnis. Dia beli pelepah kurma kering, ya, dianyam menjadi tikar, dijual ke pasar Madinah seharga 3 dirham. Begitu dia dapat 3 dirham, apa yang dia lakukan? 1 dirham buat makan, 1 dirham buat infak, 1 dirham buat bisnis. Begitu seterusnya. Ya, coba bayangin. Kalau Anda yang jadi orang modern pasti bertanya, kok nggak ada yang di saving? Ya, Anda nggak susah untuk menanyakan itu pada orang yang sangat bergantung pada Allah. Gitu ya. Bahwa ngapain di saving, toh rizki itu sudah Allah atur. Dan dia sangat percaya betul sama Allah. Sementara kita masih percaya sama tabungan kita. Gitu. Kalau kita ya, konsumsi 1 dirham, saving 1 dirham, dan kemudian bisnis 1 dirham. Nggak ada yang diinfak, karena saya khawatir besok saya nggak makan. Ya, kalau dia sudah yakin, katanya, kata Allah, barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan harta. Dan beliau sangat yakin dengan itu, sehingga dia tidak sisakan untuk hari esok, karena dia tahu nanti begitu besok dia dagang yang tikarnya itu, Allah pasti akan kasih rizki, karena nggak akan dia dikasih ujian. Karena dia nggak punya apa-apa, ya. Karena juga Salman Al-Farisi sangat percaya dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan kasih ujian pada manusia kecuali manusia itu sanggup menjalaninya. Nah, sama dengan Salman Al-Farisi ini, saya nggak punya apa-apa, nggak mungkin Allah kasih musibah. Bisa difahami ya. Dan ternyata betul, begitu satu waktu Salman Al-Farisi diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi seorang gubernur dengan gaji 5.000 dirham. Subhanallah. Beliau diangkat menjadi gubernur, itu pun sudah menolak berapa kali, karena beliau begitu khawatir dengan posisi itu. Karena itu beliau mungkin sangat paham ayat yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu itu dan keturunanmu itu fitnah. Ya, kalau tidak digunakan dengan baik, maka dia akan menjadi sumber fitnah. Bayangin, dari orang yang biasa cuma mengelola 3 dirham, menjadi mengelola 5.000 dirham, itu cultural shock. Gitu. Sama kayak Anda mahasiswa, ya, yang biasa dikirimi orang tua cuma 2 juta 1 bulan. Sekarang orang tuanya lagi happy, kemudian Anda ditransfer 50 juta. Apa yang terjadi pada Anda? Ya. Itu mungkin butuh 30 menit untuk senyum-senyum sendiri. Ya. Dan berpikir keras apa yang harus digunakan dari 50 juta. Nah, apa yang terjadi pada Salman Al-Farisi ketika dia mendapat 5.000 dirham? Ya, subhanallah, ya, Masya Allah. Karena memang begitu mengakarnya akhlak yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah. Yang beliau lakukan adalah tidak pernah menyentuh sekeping pun 5.000 dirham. Ya, jadi setiap beliau dapat upahnya itu sebagai gubernur, beliau langsung infakkan semuanya. Ya, untuk warganya yang membutuhkan. Yang dia gunakan tetap 3 dirham yang dia bawa dari Madinah, dan perlakuannya tetap sama. 1 dirham buat makan, 1 dirham buat infak, berarti menambah infak 5.000 dirham tadi, sehingga besar infaknya Salman Al-Farisi sebenarnya adalah 5.001 dirham. Gitu ya. Dan bisnis 1 dirham. Anda bayangin, kalau itu digambar menggunakan marginal utility function, itu jadi gimana gambarnya? Ya. Jadi kalau Anda gambar marginal utility function, gitu ya, ada budget constraint, yang 3 dirham menambah jadi 5.000 3 dirham. Maka kurva kepuasannya jadi seperti apa? Ya. Teori kepuasannya Sir John Hicks akan menjadi mansuh, tidak berlaku lagi. Dan kemudian teori kepuasannya Jeremy Bentham tidak berlaku lagi. Ya, teori kepuasannya Jeremy Bentham tadi saya katakan ya, maximizing pleasure, minimizing pain. Tapi apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi? Maximizing good deeds. Ya. Maximizing good deeds, maksimalisasi amal soleh. Karena dia tahu bahwa dia ingin menjadi manusia mulia di depan Tuhan untuk
itu dia kejar sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Menggunakan apa? Hartanya. Jadi yang ingin saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian adalah ketika Anda mengambil sumber ilmu bukan cuma dari intuisi, tata kelola logika gitu ya, dari rasional pikiran sendiri, tapi juga kemudian mengakomodasi anjuran dan batasan syariat dari Tuhan, maka akan berubah perilaku Anda seperti Salman Al-Farisi ini. Ya. Nah, coba bayangkan kalau semua manusia seperti Salman, apa yang terjadi pada makroekonomi? Apa yang terjadi pada mikroekonomi? Bagaimana kalau semua bos-bos perusahaan itu perilakunya seperti Salman? Ya. Anda yang sudah belajar teori pasar ya, teori produksi, ya. Kan teori produksi itu menyebutkan bahwa harga akan terbentuk pada saat profit maksimal. Apa itu profit maksimal? Profit yang terjadi pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. MC sama dengan MR. Mudah-mudahan masih pada ingat ya, belum dikembalikan ilmunya ke dosen. Ya. Jadi kalau Anda lihat kurva perusahaan, kurva produksi, terutama pada pasar yang monopoli ya, karena pada pasar monopoli perusahaan bisa menentukan harganya sendiri. Kalau pasarnya perfect, kan Anda nggak bisa tentukan harga karena harga itu sudah ditentukan oleh pasar. Anda menjadi price follower. Tapi kalau yang price maker, biasanya pada pasar monopoli, Anda bisa tentukan pada saat apa? MC sama dengan MR. Tapi apakah itu yang dilakukan kalau CEO-nya seperti Salman Al-Farisi? No. Boleh jadi dia turunkan harganya. Kenapa? Supaya produksi barangnya jadi lebih banyak. Supaya apa? Supaya pekerja saya jauh lebih banyak. Supaya apa? Supaya banyak orang yang tadinya nggak punya kerja, punya potensi untuk bermaksiat, maka saya akan beri pekerjaan sehingga dia punya sumber nafkah dan akhirnya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalih. Jadi difahami rekan-rekan ya. Perbedaan apa tadi? Perbedaan asumsi. Perbedaan asumsi karena sumber pengetahuan kita berbeda. Itu kenapa tadi di awal saya katakan kepada Anda semua, akar masalah dari ekonomi ini karena manusianya serakah dan orang serakah itu kemudian apa? Teragregasi. Berkumpul bersama. Bukan cuma ada di lingkaran-lingkaran ekonomi, tapi kemudian menyebar pada lingkaran sosial budaya, juga menyebar pada lingkaran politik. Ya, apalagi pada lingkaran politik. Dahsyat sekali efeknya. Akhirnya semua sumber-sumber kekayaan di monopoli dan orang lain tidak bisa mendapatkan itu. Padahal di ekonomi syariah, pesan tunggalnya adalah ekonomi itu harusnya menjadi instrumen buat setiap manusia untuk bisa beribadah secara maksimal kepada Allah. Karena memang fungsi manusia adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian jangan terkecoh dengan ekonomi konvensional yang membedakan antara agama dan ekonomi. Di ekonomi syariah, agama dan ekonomi dia menyatu. Sehingga pesan-pesannya itu united, dia terintegrasi dengan baik. Bahwa ekonomi pada dasarnya cuma alat saja. Ya. Dia cuma alat agar manusia menjalankan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah itu maksimal. Karena apa yang dia jalani di dunia ini cuma sebentar. Jadi ekonomi cuma alat untuk sekedar bertahan dalam kurun waktu yang sebentar di dunia agar selamat nanti di akhirat. Ya, mudah-mudahan difahami rekan-rekan ya. Jadi Anda yang ada di KC, ya, Anda yang ada di kelompok-kelompok studi ekonomi syariah, Anda bukan cuma sekedar mau dapat ilmu agar bisa dibilang ya fasih dan alim dalam ekonomi syariah. No. Anda ingin menjadi manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain dan kemudian menjadi teladan buat manusia yang tidak tahu. Ya. Karena orang-orang di luar sana banyak sekali yang tidak mengerti apa itu ekonomi dan akhirnya ekonomi cuma digunakan buat alat untuk apa? Memaksimalkan kepuasannya pada semua dimensi. Kepuasan dia berkonsumsi untuk menikmati semua fasilitas dunia.
kepuasan dia untuk harum namanya dan populer di mata manusia lain, kepuasan untuk mendapatkan jabatan paling tinggi, kepuasan untuk mendapatkan kekuasaan paling tinggi, padahal itu semua cuma sebentar. Ya, dan Anda sudah terkecoh kalau itu kemudian menjadi tujuan-tujuan dari tindakan-tindakan ekonomi. Karena tujuan ekonomi syariah sesungguhnya apa? Dalam Islam, tujuan utama kita cuma akhirat. Ya, tujuan akhir kita akhirat. Tujuan di akhirat kita cuma satu, surga saja. Maka requirement untuk masuk surga dalam ranah ekonomi itu yang kemudian kita terapkan. Ya. Dan itu yang kemudian menjadi keilmuan dalam ekonomi syariah. Ya, kita mau dapatkan ilmu ekonomi dan kemudian mahir dalam mencari harta, tapi ketika harta ada di tangan, maka jaga jarak sama harta. Maka maksimalkan harta itu untuk menjadi khairun nas anfa'um linnas. Gitu ya. Seperti juga Salman Al-Farisi, ketika ada harta di tangannya, maka dia gunakan manajemen sepertiga. Sepertiga buat kebutuhan, sepertiga buat amal soleh, dan sepertiga buat bisnis. Itu akhirnya menjadi apa? Menjadi hukum, menjadi teori dalam wealth management. Ya. Jadi manajemen sepertiga. Ya. One third management. Ya, belum ada yang nulis tuh one third. Anda silakan aja. Kalau Anda yang sudah mau bikin skripsi tentang one third management ya. Ya. Itu baru Salman Al-Farisi. Belum lagi misalkan Umar bin Sa'ad. Ketika beliau selesai jadi gubernur pada masa Umar bin Khattab juga, beliau dikasih pesangon ya. Satu kantong uang dengan beberapa lembar kain. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bawa uang dan kain itu ke hadapan Umar bin Khattab. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia kembalikan. Umar, ini uang, berikan kepada rakyatmu yang lebih membutuhkan. Karena saya masih punya sekantung gandum di rumah untuk makan saya bersama istri saya dan keluarga saya untuk hari ini dan esok. Ya, sementara boleh jadi ada rakyatmu yang hari ini tidak punya apa-apa untuk dimakan. Maka uang itu diberikan kepada Umar. Kemudian Umar bin Khattab kembali bertanya ya dengan agak sedikit gusar. Oke, hari ini kamu punya sekantung gandum, besok juga masih punya. Tapi apa yang kau punya untuk hari lusa? Apa jawab Umar bin Sa'ad? Untuk lusa, aku masih punya tenaga untuk cari nafkah, dan aku masih punya Allah yang Maha Kaya. Rekan-rekan sekalian, salah satu pesan terdalam dari ekonomi syariah adalah bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhidnya itu jangan sampai dilepas. Ya, itu kenapa saya sangat menganjurkan buat rekan-rekan pengurus KC semuanya. Ya. Jangan cuma melakukan diskusi tentang keilmuan yang sifatnya teori-teori ekonomi, tapi juga diskusi tentang akidah dan akhlak. Ya. Karena itu penting sekali. Diskusi tentang akidah dan akhlak. Percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah lah yang memegang rizki Anda. Sehingga Anda tidak pernah gelisah dan kecewa. Bahkan Anda tidak pernah menggantungkan nasib Anda atau rizki Anda atau karir Anda itu kepada orang lain. Hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Marwah, wibawa, izzah, kehormatan itu Anda jaga. Ya, tidak pernah Anda jatuhkan di hadapan seseorang. Ya. Kalau saya jadi pegawai, maka rizki saya itu jauh lebih dekat apa yang ada pada Allah, bukan ada pada pimpinan saya. Ya. Sama juga ketika saya jadi pedagang, maka rizki saya itu tetap ada di tangan Allah, bukan di tangan pembeli. Ya. Sehingga saya tidak perlu dusta-dusta, tipu-tipu seseorang untuk membeli barang saya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami betul buat teman-teman yang mendalami ekonomi syariah ya. Jadi ini slide-nya jadi nggak nambah-nambah nih. Karena saya mau konsentrasi dengan pesannya ya. Minta maaf.
Ya, ini masalah yang COVID tadi yang saya sampaikan juga, bahwa dia memperburuk keadaan ekonomi saat ini. Ya. Ini kondisi saat ini, ya, sangat buruk sekali. Saya sendiri secara pribadi memprediksikan bukan cuma sekedar resesi, tapi juga nanti akan berlangsung depresi gitu. Ini kejadian-kejadian lama sebelum-sebelumnya, di mana keserakahan itu kemudian berubah menjadi krisis-krisis di berbagai negara. Nah, apa yang kemudian menjadi impact atau dampak, ya ini, terutama pada masyarakat, ya, pada manusia-manusianya. Akhirnya terbentuk manusia miskin, kelompok manusia miskin yang tidak lagi kemudian menjaga kehormatannya. Kemudian orang-orang kaya yang menggila dengan keserakahannya. Coba lihat sekarang ini ya, banyak orang kaya yang asik dengan kekayaannya, dan orang miskin yang tipu-tipu orang kaya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Padahal dulu pada masa Rasulullah ada seorang sahabat namanya Bara bin Malik. Ya, beliau itu pernah dapat 2 karung emas ketika perang Khaybar. Tapi beliau kemudian infakkan. Ya, kemudian infakkan semuanya. 2 karung itu dia infakkan. Pada satu waktu dia ditegur sama seorang sahabat. Ya, Bara, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sedikit rezeki biar penampakanmu jadi enak dipandang. Karena beliau dalam kondisi yang berdebu, kotor gitu ya. Pakaiannya nggak pernah berganti, banyak tambalan pada pakaiannya. Yang kelihatan mewah pada diri beliau cuma pedangnya. Karena pedangnya selalu beliau jaga, dia usap-usap gitu ya. Karena hidupnya menunggu dari satu jihad ke jihad yang lain. Kisah-kisah yang saya sampaikan ini rekan-rekan tolong dibaca di bukunya Khalid Muhammad Khalid, 60 Sahabat Rasulullah. Ya. Mungkin jadi buku-buku ekonomi juga perlu ditambah dengan buku-buku tentang sirah, ya, supaya Anda tahu teori-teori ekonomi syariah, implementasinya itu seperti apa pada masa Rasulullah. Lihat saja perilaku para sahabat itu. Jadi Bara bin Malik itu yang nampak mewahnya itu cuma pedangnya saja. Karena disebutkan oleh Khalid Muhammad Khalid bahwa moto hidupnya itu Allah dan surga, dan dia tidak pernah keluar dari fokus itu, Allah dan surga. Jalan-jalan menuju Allah dan surga, buat dia jalan pintasnya adalah jihad. Ya. Makanya ketika beliau dihardik sama sahabat, berdoalah biar kau dapat rizki lebih agar penampakanmu jadi enak dipandang. Apa jawab beliau? Jawab beliau dengan percaya diri. Beliau katakan, aku ingat sabda Rasulullah pada masa lalu, bahwa nanti di akhirat itu akan ada kelompok manusia pertama dan utama yang masuk surga, yaitu orang-orang miskin yang istiqomah. Dan aku tidak mau keluar dari golongan itu. Jadi, rekan-rekan, minta maaf ya, ada orang-orang yang membatasi dirinya dari harta. Bukan karena dia tidak bisa berharta, tapi karena dia sudah memang ingin menjaga keutamaan dirinya. Nanti di akhirat, beliau jaga status itu. Ya. Tapi tidak kemudian, maksud saya menyampaikan hal ini, bukan untuk mengajak miskin, bukan. Tapi yang ingin saya ajak adalah Anda betul-betul mengambil substansi apa yang menjadi pelajaran dalam ekonomi syariah. Bahwa ekonomi itu cuma alat, dan alat itu ingin menjaga kemuliaan pemiliknya. Ya, sekali lagi, bahwa ekonomi itu cuma alat. Kalau kemudian ilmu ekonomi itu memberikan Anda harta, maka harta itu sebaiknya menaikkan kemuliaan Anda, bukan semakin meruntuhkan kemuliaan Anda. Dan menjadi harta akhirnya membuat Anda hina di hadapan Allah Subhanahu. Jangan sampai gadget-gadget Anda itu malah mengurangi waktu Anda untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga seorang sahabat namanya sama ya, Salman Al-Farisi, ketika beliau mau wafat itu, ya, mau wafat didatangi oleh sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian sesaat meminta nasihat kepada Salman Al-Farisi. Ya, Salman, berikan kami nasihat orang-orang yang masih sehat ini. Karena engkau
yang paling utama di antara kita. Kemudian kata Salman, jalani hidup ini, nasihat beliau ya, jalani hidup ini seperti musafir, seperti orang yang mau safar. Ambil saja bekal secukupnya. Kalau ada yang lebih, berikan pada mereka yang juga mau safar. Boleh jadi mereka tidak punya bekal. Tapi sekejap setelah beliau mengatakan itu, beliau menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya, apa yang kau tangisi? Beliau katakan, aku masih punya 3 harta yang aku tidak tahu apakah aku sanggup mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melihat seluruh rumah, sudut rumahnya. Nggak ada apa-apa. Tapi kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, aku masih punya sorban yang biasa menemaniku dan menutupi kepalaku ketika hari sedang terik. Aku masih punya tongkat yang selalu menemaniku untuk berjalan kemanapun. Aku masih punya baskom atau bejana yang biasanya membantuku untuk berwudu. Ya, dan aku tidak tahu apakah aku sanggup mempertanggungjawabkan 3 harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, buat Anda yang masih mahasiswa pun pasti akan mengatakan, gadget kami itu jauh lebih banyak daripada hartanya Salman. Kita punya laptop, punya tab, punya smartphone, mungkin juga punya smartwatch. Ya, sudah lebih dari jumlah yang dimiliki Salman. Tapi kita tidak memiliki kekhusyuan batin yang membuat kita bersedih. Apakah kita sanggup mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan setelah itu beliau meminta istrinya untuk membuka pintu dan jendela rumahnya. Karena sesaat beliau kemudian mengatakan, ada tamu istimewa yang akan datang. Dan nggak lama beliau wafat. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan rekan-rekan, ya, harta harusnya kemudian membuat seseorang itu menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kematian itu dia jemput dengan kesukacitaan. Karena dia yakin dengan semua yang dia sudah lakukan, kebaikan yang dia lakukan, di balik kematian dia akan berjumpa dengan kekasihnya yang sudah dia rindui sepanjang hidupnya. Nah, ekonomi seperti itu, kalaupun nanti Allah takdirkan antum semua, Anda semua itu menjadi orang yang terbatas hartanya, ya jaga kehormatan. Ya. Kalau Allah juga takdirkan antum semua itu kaya, maka jaga diri antum dari keserakahan. Ya, jadi sekali lagi, ekonomi syariah pada dasarnya yang pertama sekali yang ingin disasar adalah siapa? Manusianya. Ya, sekali lagi manusianya. Maaf ya. Ya, ini teman-teman sekalian ya. Jadi ekonomi itu adalah kita menjamin harta itu berputar. Siapa yang menjadi fokus dari pemecahan masalah ini? Manusia. Ya, manusia sekali lagi. Ya. Baru setelah itu kita bicara sistem, di mana sistem yang harus diciptakan pastikan bahwa orang-orang duafa itu mendapat haknya. Ya, silahkan dengan nama apapun. Kalau saat ini lingkungan Anda itu masih alergi dengan bahasa-bahasa syariah, misalkan zakat gitu ya, nggak usah pakai kata zakat, tapi sistem yang menjamin agar orang duafa itu mendapatkan haknya. Sampai detik ini kan belum ada pajak yang ditujukan untuk memberikan tunjangan buat orang miskin. Itu nggak ada pajak yang begitu. Ya. Yang ada, yang kita kenal pajak itu cuma diatur pemungutannya, tapi penggunaannya nggak ada aturan. Ini bergantung pada moodnya penguasa saja. Berapa dia sisihkan untuk pembangunan infrastruktur, berapa dia gunakan untuk bayar utang luar negeri, dan berapa untuk subsidi rakyat miskin. Itu tergantung moodnya. Tapi dalam syariat nggak bisa. Orang miskin itu, ya, orang miskin itu menjadi objek pertama dan utama dari pembangunan ekonomi. Itu kenapa zakat itu wajib. Ya. Posisi zakat itu sama seperti posisinya sholat. Ya. Karena dia satu kalimat, aqimis shalah wa atiuz zakat.
Ya, jadi pilar utama ibadah salat, pilar utama muamalah zakat. Ya. Tapi dalam kacamata kita menganalisa dalam khasanah ekonomi, zakat itu punya implikasi bahwa pembangunan ekonomi itu meletakkan kelompok duafa sebagai kelompok pertama dan utama dari objek pembangunan ekonomi. Ya. Dia bukan orang belakang. Anda yang berasal dari IPA pasti paham itu ya, dalam ilmu kimia, ya, dalam ilmu kimia, karena saya juga latar belakang saya fisika. Ya. Kalau dalam ilmu kimia, kecepatan perubahan kimia itu sangat bergantung pada unsur yang paling lambat berubah. Ya, jadi kalau Anda campurkan gitu ya, berapa unsur, ya, maka kecepatan perubahan untuk menjadi unsur baru itu bergantung pada unsur yang kita campurkan, pada unsur yang paling lambat berubah. Nah, di ekonomi sama, pembangunan ekonomi itu sangat kecepatannya bergantung pada kelompok masyarakat yang paling lambat. Bisa difahami ya. Karena saya belajar ini ya. Saya mencoba mencari hikmah-hikmah apa yang menjadi rumus fisika, rumus kimia gitu ya. Nah, misalkan entalpi sama entalgi sama kali konstanta itu pernah Anda lihat ya. Itu pelajaran kimia paling terakhir kalau nggak salah itu. Entalpi sama dengan entalgi kali konstanta. Bahwa konstan perubahan kimia akan semakin sempurna apabila tidak semakin spontan. Ya kalau Anda campurkan tidak spontan tapi bertahap. Ya, maka perubahannya menjadi sempurna. Endapannya menjadi lebih sedikit. Ya. Sama juga dengan ekonomi. Kalau Anda lakukan itu spontanitas, maka terlampau banyak limbahnya. Ya, jadi harus bertahap. Ya urus dulu orang miskin, gitu ya. Nanti dia akan memberikan kemanfaatan. Kenapa misalkan dalam ekonomi Anda juga jangan pakai bahasa-bahasa yang juga terlalu bahasa ini ya supranatural gitu. Pokoknya percaya aja lah, nggak bisa pakai bahasa itu. Bahasanya pakai logika sebab akibat. Kenapa Tuhan menempatkan orang duafa menjadi objek utama dari pembangunan? Karena dengan duafa kita jamin purchasing power-nya, maka demand itu maksimal. Semua pelaku ekonomi bisa menjadi masuk dalam kurva demand. Sehingga potensi pasar ada pada full employment. Karena demand pada maksimal, ya, economic involvement-nya itu maksimal, maka supply itu pasti akan bekerja pada level yang maksimal juga. Coba bayangin kalau ada 270 juta orang di Indonesia, ada 50 juta yang nggak bisa masuk kurva demand, berarti supply hanya bekerja untuk berapa orang? Cuma 220 orang. 50 kita abaikan. Padahal kalau 50 kita sediakan purchasing power, maka mesin ekonomi akan bekerja 270 juta. Bisa difahami ya? Ya. Jadi kalau pakai bahasa apa itu zakat? Oh, zakat itu mensucikan harta. Itu bahasa di atas mimbar. Tapi dalam diskusi ilmiah, Anda jangan pakai bahasa itu. Karena Anda itu intelektual ekonomi gitu ya. Kita nggak bisa pakai bahasa bahasa imaterial, kita harus pakai bahasa material. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu insya Allah bisa. Waktu saya cuma 40 menit, minta maaf ini. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan buat rekan-rekan dari urgensi dan seperti apa ekonomi syariah. Saya belum masuk pada sistemnya tadi karena baru bisa bicara tentang manusia. Sistemnya dari zakatnya, bagaimana dia punya pengaruh terhadap volume ekonomi, bahwa zakat mempengaruhi consumption, bahwa wakaf mempengaruhi investment, bahwa infak sedekah mempengaruhi government spending, gitu ya, sehingga nanti ketika itu semua naik maka Y-nya naik. Anda belajar di makroekonomi ya, mudah-mudahan ya. Di makroekonomi Anda belajar bahwa Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M gitu ya. Bahwa volume ekonomi itu sama dengan konsumsi tambah investasi tambah government spending tambah ekspor minus import. Nah, apa pengaruhnya dari instrumen-instrumen syariah terhadap itu? Bagaimana pelakunya jika dia pelakunya
soleh semuanya gitu. Yang tadi asumsinya manusia itu ekonomis, ya, yang cuma tahu rasional, maximizing pleasure, minimizing pain. Bagaimana kalau asumsinya berubah? Kalau asumsinya manusia itu semua soleh, bahwa semua manusia itu filantropis, bahwa manusia itu semua peduli pada manusia yang lain yang berkesusahan. Maka seperti apa utility function-nya? Ya, minta maaf itu semua, mudah-mudahan berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Sakti atas materi yang telah disampaikan. Kita paling nggak jadi tahu nih tentang hakikat ekonomi Indonesia dalam Islam. Semoga hal tersebut bisa menambah perspektif baru buat kita semua. Amin, Nah, amin ya robbal alamin. Selanjutnya ada apa gitu, Rif? Nah, selanjutnya kita kedatangan pembicara kedua nih yang tidak kalah menarik. Pembicara tersebut adalah Kak Adam Adenugraha, atau yang biasa dipanggil Kak Aan. Nah, Kak Aan ini merupakan Presmas atau Presidium Nasional dari POSEI tahun 2019-2020 bidang keilmuan. Beliau ini aktif dalam berbagai bidang kegiatan sosial, ekonomi, dan juga ekonomi syariah. Beliau telah menerima banyak penghargaan di bidang ekonomi syariah, serta memiliki segudang pengalaman sebagai pembicara di berbagai kegiatan. Baik, kepada Kak Aan kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Suara saya masuk ya ini? Masuk Kak, kedengaran. Bentar, saya coba share screen ya. Apakah sudah bisa dilihat? Bisa Kak, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat guru kita bersama Bapak Ali Sakti, yang kami hormati Ketua KC Sen FSI UI ataupun dari lembaga dakwahnya yaitu FSI UI yang sungguh luar biasa gitu kan, beserta teman-teman sekalian dan serta seluruh anggota maupun peserta pada kegiatan sharing siang kali ini kayak gitu. Teman-teman sekalian, karena waktunya sempit buat saya hanya sekitar 20 menit, kemarin dikontak sama teman-teman panitia 20 menit aja Kak gitu kan. Kaget saya gitu kan. Soalnya kan temanya cukup berat tentang designing Islamic economic di masa depan, kayak katakanlah kayak gitu. Ketika saya baca temanya gitu kan, wah ini saya harus siap-siap baca banyak buku gitu kan. Ternyata yang nyampaikan itu nanti Pak Ali Sakti, terus nanti saya yang bagian pose. Kemudian saya sujud syukur aja dan sangat bahagia karena kesempatan kali ini nggak usah terlalu repot-repot untuk mencari banyak referensi. Saya cukup untuk menyampaikan apa itu pose pada teman-teman seluruhnya, terutama untuk teman-teman yang tergabung di dalam KC FPPUI kayak gitu. Teman-teman sekalian, FOSE sendiri itu merupakan salah satu lembaga yang cukup dekat dengan yang namanya MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang salah satu ketuanya itu Pak Dewan Komisariat OJK, Pak Wimbo Santoso. Dan kedekatan kita itu sampai di tahapan bahwa salah satu sekre kita itu berada di kantor pusat MES. Jadi FOSE itu punya salah satu ruangan di MES dan kita dekat dengan masyarakat ekonomi syariah kayak gitu. Dan FOSE sendiri itu secara umum kita punya jargon, yaitu merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah. Dan ini adalah nilai karakteristik yang selalu kita bawa dalam setiap kegiatan-kegiatannya FOSE. Nanti akan saya ceritakan sedikit tentang sejarahnya. Cuma saya awali dari sebuah word cloud. Kalau teman-teman politik, kemudian digital ekonomi, itu kan selalu ngomongin tentang riset-riset digital gitu kan. Di Twitter ada drone empret di sana dan lain sebagainya, itu mengenal yang namanya word cloud. Ketika kita ngecek gitu kan, word cloud, kemudian tulis Islamic economy gitu kan, kebanyakan yang akan muncul adalah tentang Islamic Bank, Islamic Finance, kemudian ada akad-akad di sana, ada Islam itu sendiri, ada Syariah Islamic Law dan lain sebagainya. Artinya ketika kita bicara mengenai ekonomi Islam, mungkin beberapa tahun kebelakangan ini kita selalu banyak tersortir pada pembicara-pembicara yang bersifat tentang Islamic Finance atau keuangan Islam. Atau mungkin hari ini sudah mulai shifting ke dalam pembicara-pembicaraan yang lebih luar biasa, yaitu mengenai halal industry.
Tapi ketika kita bicara mengenai Islam, seyogyanya Islam itu kan luas teman-teman. Oleh karena itu yang menjadi FOSE itu adalah membumikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kita nggak membumikan ekonomi Islam, tetapi kita membumikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Karena kita sadar dengan sepenuh hati bahwa Islam itu adalah ajaran yang sangat luas, ajaran yang syamil, dan ajaran yang kafah. Oleh karena itu, kita membumikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kemudian, bagaimana caranya kayak gitu ketika ditanya? Ada dua cara. Yang pertama adalah memberdayakan dan mengembangkan sistem ekonomi Islam dalam tataran keilmuan dan aplikasi. Jadi kalau kita bicara mengenai FOSE dan lain sebagainya, kita akan memberdayakan sistem ekonomi Islam dalam tataran praktik maupun aplikasi itu. Yang kedua, itu adalah kita nggak berjuang sendiri-sendiri, teman-teman. Dalam proses membumikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi, kita berjuang sangat bersama-sama dengan ukhuwah Islamiyah antar kelompok studi ekonomi Islam satu Indonesia. Satu Indonesia kita bergabung, menyalurkan lilin kecil-kecil di setiap kampus, dan ketika kita bergabung, maka itu akan menjadi api besar yang membara terkait dengan ekonomi syariah di Indonesia, seperti itu. Dan itu adalah visi, misi, dan mimpi kita di FOSE, teman-teman sekalian. Kemudian tujuan dan fungsinya, teman-teman sudah tahu bahwa tujuan FOSE jelas sebagai alat komunikasi antar mahasiswa dan wahana aktualisasi. Fungsinya juga sama, gitu kan, ada pengabdian untuk agama, bangsa, dan negara. Kemudian ini banyak sekali testimoni-testimoni dari tokoh. Kalau teman-teman nanti cek di FOSE, kita alhamdulillah seringkali audiensi, seringkali berjumpa dan seringkali menjalin hubungan dengan banyak-banyak tokoh dan banyak-banyak stakeholder terkait ekonomi syariah kayak gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita sudah tahu tentang visi, misi, dan lain sebagainya, sebenarnya definisi kita sebagai FOSE itu apa gitu kan. FOSE adalah sebuah wadah silaturahim tingkat nasional yang mengakomodir seluruh mahasiswa pecinta ekonomi syariah dalam bentuk KC di masing-masing kampus di seluruh Indonesia. Yang jadi pertanyaan adalah KC itu apa, Mas? Kalau sederhananya kan kalau kita bicara FOSE itu kan suatu lembaga forum komunikasi yang beranggotakan KC-KC. Kemudian KC itu apa? KC itu adalah sebutan bagi komunitas kajian yang mereka mengembangkan ekonomi syariah, yang mereka mengkaji ekonomi syariah. Jadi KC itu sebenarnya sebutan, hanya sebatas sebutan, bukan bentuk organisasi. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena bentuk organisasi KC itu banyak banget, teman-teman. Saya bisa katakanlah ada BEM tingkat fakultas, ada BEM tingkat universitas, ada BSO, ada lembaga dakwah fakultas, ada lembaga dakwah tingkat kampus. Kemudian bahkan ada yang organisasinya itu bentuknya adalah dia bidang organisasi di bawah suatu organisasi, kayak teman-teman SEN di FSI UI kayak gitu. Artinya apa? Ketika bicara mengenai KC itu bentuknya bisa apapun, tetapi ketika mereka punya semangat yang sama untuk mengkaji ekonomi syariah, maka mereka bisa dikatakan KC. Ketika teman-teman gabung ke dalam FSI UI, gabung ke dalam organisasi lain yang tataran mahasiswa dan mereka mengkaji ekonomi syariah dan mereka ikut ke FOSE, maka teman-teman adalah bagian dari FOSE, maka teman-teman adalah bagian dari KC itu sendiri. Kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nih, Mas, gitu kan, hubungan antara FOSE dengan KC gitu. Ya, sederhananya kalau teman-teman tahu PBB kayak gitu kan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, seringkali kita dikasih tahu sama alumni bahwa hubungan KC dan FOSE itu seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB nggak mungkin hadir ketika adanya negara-negara. Seperti halnya FOSE, itu nggak mungkin hadir, nggak mungkin berdiri ketika negara-negara di dalamnya itu nggak ada sama sekali kayak gitu. Oleh karena itu, yang menjadi poin yang menarik adalah FOSE itu tugasnya cuma mengkoordinir agar dakwah ekonomi syariah, agar gerakan-gerakan kita itu menjadi lebih luas dan menjadi lebih kuat. Sedangkan kita nggak punya kemampuan, nggak punya hak sama sekali untuk mengurusi internalnya teman-teman KC kayak gitu. Jadi KC itu tetap berdiri sendiri dalam artian mereka bertanggung jawab pada kampus, bertanggung jawab pada mubesnya masing-masing. Tetapi ketika berbicara mengenai forum yang lebih luas, maka ada FOSE di sana. Dan kita nggak pernah dalam artian langsung memberikan nyuruh-nyuruh gitu kan, memberikan instruksi atau apapun pada teman-teman KC. Tetapi sebaliknya teman-teman KC bisa banyak memberikan rekomendasi, bisa langsung terjun langsung ke FOSE dan lain sebagainya. Ada struktur keorganisasian, ini singkat aja teman-teman. Teman-teman udah tahu ada presidium nasional di tingkat nasional, kemudian ada koordinator regional di tingkat regional, kemudian yang terakhir ada ketua KC di setiap KC kayak gitu. Kemudian ini yang menjadi poin yang menarik teman-teman tentang sejarah berdirinya FOSE. Saya kira teman-teman perlu untuk sedikit meresapi terkait dengan hal ini.
Jadi jadi gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan di Indonesia kan mulai muncul tahun 90-an gitu kan, ketika Pak Harto mulai concern terhadap isu-isu yang berbau Islam. 10 tahun setelah itu, tepatnya pada awal tahun 2000, itu ada pertemuan pertama teman-teman di Undip Semarang. Waktu itu namanya adalah Bang Siddiq Haryono. Beliau sekarang di Depok, punya salah satu restoran di sana. Kalau teman-teman nanti pengen main ke beliau, bisa saya kasih kontaknya. Nah, Bang Siddiq ini punya inisiasi untuk mengundang kampus-kampus besar pada waktu itu. Ada UGM, ada UNPAD, ada UB, ada UNS, kemudian ada Universitas Indonesia, UI itu sendiri kayak gitu. Maka kampus-kampus yang waktu itu diundang ke Semarang, itu bisa dikatakan sampai hari ini adalah salah satu kampus pendiri FOSE, ada 5-6 kampus kayak gitu. Dan waktu itu, kebetulan sekali, waktu pertama kali acara di Semarang, itu teman-teman dari UI itu tidak datang. Waktu itu saya diceritakan oleh Bang Siddiq, katanya tidak datang, tetapi pada pertemuan Maret, itu kenapa pertemuan keduanya di UI Jakarta, karena pada waktu itu teman-teman UI bilang, mohon maaf kami nggak datang gitu kan, tapi ayolah kapan-kapan datang ke UI, kita bikin forum besar di UI kayak gitu. Jadi UI langsung memberikan kesempatan besar untuk membuat pertemuan yang membahas tentang mekanisme dan wadah organisasi itu akan seperti apa. Itu pertemuannya di UI, dan saya nggak tahu lokasi di UI-nya di mana, bisa di dekat masjidnya, atau di kampusnya, atau di mana. Tapi barangkali teman-teman patut berbangga bahwa organisasi besar seperti FOSE itu bermula dari UI kayak gitu. Diskusi pertamanya. Kemudian ada kongres pertama di Semarang, diikuti oleh 70 perguruan tinggi. Pada tanggal 13 Mei, FOSE berdiri. Kemudian 1 tahun setelah itu ada Munas pertama di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah sekarang gitu kan, diikuti oleh 40 perguruan tinggi. Dan mulai tahun 2002 itu kita udah ada yang namanya Temu Ilmiah Nasional kayak gitu teman-teman. Temu Ilmiah Nasional tahun ini dilaksanakan di UNP Padang, insya Allah pekan depan. Kalau teman-teman tidak berhalangan bisa untuk ikut meramaikan, untuk ikut hadir. Kemudian ada musyawarah nasional, ada temu ilmiah nasional, dan temu ilmiah nasional tahun ini sudah sampai ke 18 kali kayak gitu. Sedangkan musyawarah nasionalnya tentu sudah sampai ke 20. Munas besok insya Allah di bulan November di UI Jogja, tapi bentuknya online, jadi nggak usah sampai ke Jogja, tapi kalau mau main ke Jogja nanti ke rumah saya nggak masalah kayak gitu. Dan ini teman-teman karakteristik FOSE. Jadi kalau teman-teman bicara mengenai gerakan ekonomi syariah dalam tataran mahasiswa, terutama dalam konteks FOSE, itu selalu ngomongin tentang 3 hal ini. Bagaimana kita sebagai mahasiswa itu berdakwah, punya prinsip sebagai dai, tetapi bukan hanya sembarang dakwah, karena dakwah kita itu dasarnya adalah ilmiah, dan yang menariknya adalah ukhuwahnya gitu kan. Jujur, saya sampai hari ini itu tidak pernah merasa asing ketika datang kemanapun di Indonesia kayak gitu. Beberapa bulan lalu sebelum corona, saya menjelajahi Sumatera kayak gitu teman-teman, dan di setiap daerah di Sumatera, di setiap provinsinya, saya tinggal kontak koordinator regionalnya, koordinator komisariatnya, dan selalu ada teman-teman FOSE yang datang untuk menjemput saya, yang datang minimal untuk mengajak saya makan siang atau makan pagi kayak gitu. Artinya apa? Ukhuwah kita di sini itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman pengen merasakannya, ayo ikut kegiatan-kegiatan yang FOSE, atau datanglah ke daerah-daerah dan hubungin FOSE di tingkat daerah kayak gitu. Kemudian ada banyak sekali stakeholder yang pernah kita ajak kerjasama, mulai dari regulator, asosiasi pendukung, asosiasi industri, sampai asosiasi profesi kayak gitu. Terkait dengan perundang-undangan, kemarin sempat akhir tahun lalu diundang sama KNEKS untuk membahas tentang RUU Ekonomi Syariah, dan kita banyak kerjasama dengan kayak Dompet Duafa, Basnas, dan lain sebagainya, dan teman-teman tahulah terkait dengan hal-hal kayak gitu. Kemudian ini Presidium Nasional FOSE, ada 5, jadi karena di aturan ADRT Undang-Undang FOSE itu harus 5 orang. Kenapa namanya Presidium Nasional? Karena kita kolektif kolegial, jadi nggak ada ketua di FOSE. Kalau bicara ketuanya, ya ketuanya 5 orang kayak gitu. Kenapa 5 orang? Karena FOSE ini luas teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu perlu 5 orang untuk menghandle semuanya. Biasanya dibagi bidang kayak gitu, ada kaderisasi, keuangan, kelembagaan, keilmuan, dan media publikasi kayak gitu. Dan pada tahun ini, alhamdulillah, waktu itu ada Pres Naim, selaku teman-teman mungkin yang di UI kenal beliau, karena beliau salah satu mahasiswa inspiratif di UI kalau nggak salah kayak gitu kan. Kemudian salah satunya di FEB UI. Tapi beliau ada sedikit kendala di 3/4 kepengurusan, kemudian meminta untuk mengundurkan diri dan diganti oleh teman kita yang lain kayak gitu.
Dan ini ada koordinator regionalnya, kurang lebih ada 14 regional teman-teman. Sumatera ada 3, Jawa ada 6, Kalimantan 2, Indonesia Timur ada 2, kemudian Sunda Kecil 1. Ini ada 14 regional, total kita kayak gitu, ada 206 kaset dan 20.000 kader di seluruh Indonesia. Kemudian ketika ditanya gitu kan, apa yang sudah pernah kita lakukan sebagai forum terbesar ekonomi syariah di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, dalam kurun waktu 1-2 tahun kebelakangan ini, kita beberapa kali mendapatkan penghargaan teman-teman. Salah satunya mendapatkan penghargaan dari Menteri Bappenas RI, Pak Bambang Brojonegoro, sebagai organisasi milenial pertama yang berkontribusi besar terhadap ekonomi syariah. Kemudian kita tahun lalu waktu debat Pilpres, kalau teman-teman ingat debat Pilpres antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo, itu ada banyak pertanyaan tentang ekonomi syariah. Pada waktu itu FOSE diundang untuk memberikan masukan tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian ada kunjungan internasional, ada juga dengan Bursa Efek Indonesia, kita keep in touch dengan mereka untuk bahkan pernah membuka perdagangan saham bersama Ketua Dewan Komisioner OJK. Kemudian pada tahun ini kita melaksanakan gerakan wakaf data teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya riset tentang masjid dan teman-teman nggak punya datanya, kontak aja FOSE, karena FOSE punya lebih dari 1.000 data masjid seluruh Indonesia. Pada waktu itu kita tergerakkan ada 798 volunteer atau kader seluruh Indonesia yang bersama-sama mencari data wakaf masjid kayak gitu. Jadi apa ya, gerakan wakaf, tetapi wakafnya itu bukan wakaf material, tapi wakaf data. Jadi teman-teman jadi enumerator, mengontaki takmir-takmir masjid di daerah teman-teman, dan akhirnya membuat dataset tentang ekonomi masjid kayak gitu. Ada juga waktu awal corona kita bikin gerakan di sosial media, gerakan FOSE melawan corona itu di Instagram. Ketika kita ngecek lewat salah satu tools di internet, itu dikatakan bahwa gerakan kita bersama gitu kan, itu menjangkau lebih dari 600.000 orang di Instagram, user Instagram kayak gitu, dan disukai 43.000 pengguna Instagram. Dan beberapa kali kita bikin kajian, ada opini, ada surat terbuka. Waktu Hari Pendidikan kemarin pada tanggal 2 Mei, kita bikin surat terbuka untuk Pak Nadiem terkait dengan kurikulum Eksyar, agar teman-teman kita, adik-adik kita di tingkat SMA itu sudah mulai berkenalan dengan ekonomi syariah. Kemudian pada tahun ini, alhamdulillah kita mulai yang namanya alur kaderisasi FOSE serentak. Jadi kalau teman-teman bergelut di dalam FOSE gitu kan, itu akan ada alur kaderisasi. Kalau teman-teman pengen jadi korek, pengen jadi presnas, atau berkontribusi di tingkat nasional ataupun daerah, itu harus melewati 3 alur kaderisasi, dan ini serentak dari Sabang sampai Merauke. Kemudian banyak sekali kegiatan bersama Bursa Efek Indonesia, Koswa, Dompet Duafa, bikin kajian, bikin seminar di tingkat kampus seluruh Indonesia, dan setiap tahun biasanya lebih dari 40 titik. Kemudian kita juga ada Kitab Sakti FOSE teman-teman, ini bisa teman-teman akses, bit.ly Kitab Sakti FOSE, itu kumpulan materi tentang ekonomi syariah dari mahasiswa semester 1 sampai tingkat akhir kayak gitu. Dan kita punya database namanya FOSE Menyapa, 1 klik semua email bisa terkirim, ada lebih dari 6.000 email, dan ini terus berjalan pendataan terkait dengan itu. Ada banyak agenda FOSE yang bisa teman-teman ikuti, kayak rapat kerja nasional, SPMS, atau sekolah pasar modal syariah. Ada temu ilmiah nasional yang pekan depan bakal dilaksanakan, MUNAS, Musyawarah Nasional yang tadi saya sebutkan di UI Jogja. Ada kampanye nasional, FOSE Goes to Overseas, dan lain sebagainya. Yang ingin saya katakan di akhir teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa FOSE punya kerinduan besar terhadap teman-teman UI, Universitas Indonesia kayak gitu. Saya masih ingat ketika 3 tahun yang lalu, kasih saya dari UGM, itu sempat beberapa kali tidak pernah keep in touch atau berhubungan dengan FOSE gitu kan. Cuma ketika kita mencoba untuk berhubungan dengan mereka, kemudian mencoba memperbaiki hubungan, bahkan karena waktu itu hubungan kita sampai sempat retak. Bayangkan aja ini sebuah informasi hanya buat teman-teman aja gitu kan. Bayangkan aja ketika kasih pendirinya FOSE, salah satunya kan UGM, itu pernah di SP2 oleh FOSE. Jadi 1 SP lagi kita dikeluarkan gitu kan dari FOSE. Tetapi ketika kita mencoba untuk menjalin hubungan lagi dan lain sebagainya, ternyata kita sadar bahwa oke lah gitu kan, kampus kita besar, UI besar, UGM besar, dan kampus-kampus lain itu besar. Tetapi ketika kita berjamaah di FOSE, ketika kita saling bersatu padu, berjabat tangan di FOSE, maka gerakan kita akan menjadi yang terbesar. Dan itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa teman-teman. Dan saya kira FOSE selalu merindukan kampus-kampus besar
untuk bisa memberikan kebermanfaatan, bisa memberikan warna yang lebih luas terhadap Indonesia. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Nanti bisa disambung di sesi tanya jawab, atau kalau mungkin bisa banyak pertanyaan tentang tema pada kesempatan kali ini, sangat menarik ya. Nanti bisa langsung tanya ke Pak Ali Sakti seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator pas waktu 20 menit kurang. Alhamdulillah, terima kasih Kak Aan atas sharing-sharingnya. Menarik sekali ya teman-teman materi Kak Aan tentang FOSEI. Ya, benar banget. Makasih ya Kak Aan atas materinya. Nah, sebelum ke tanya jawab nih, kita ada pemaparan singkat dulu tentang sejarah dakwah ekonomi Islam yang akan dibawakan oleh Fajrunas Al-Qadri, Kepala Bidang 1 FSI FBUI. Pada Kak Fajrun, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajrunas. Jadi saya akan menjelaskan beberapa sejarah singkat dari dakwah ekonomi Islam di FEB UI. Next saja. Next saja. Next. Jadi kalau misalnya sejarah dakwah ekonomi Islam di UI itu pertama dimulai dari Konferensi Internasional Ekonomi Islam pada 1976. Lalu dilanjutkan nih ada kelompok studi Iqtisodi yang berdiri pada tahun 82. Nah, fokus Iqtisodi ini adalah mengadakan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam. Lalu ada ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang berdiri pada 1990. Lalu Munas MUI yang keempat membentuk kelompok kerja pendirian perbankan syariah yang diadakan pada tahun 1990. Kemudian Bank Muamalat berdiri atas dorongan MUI dan ICMI pada tahun 1991. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Lalu dilanjutkan oleh, lalu ada FSI FEB-UI yang berdiri pada 10 Oktober 1991, di mana founding fathers-nya adalah Pak Andi Aziz Amin, ilmu ekonomi UI angkatan 87, dan kepengurusan pertamanya diamanahkan kepada Pak Dimas Ahmad, FEUI angkatan 89. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai perbankan, dan Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1992. Nah, lalu ada divisi KAI atau Kajian Ekonomi Islam FSI FEBUI yang saat ini merupakan SHINE atau Department Study and Research of Islamic Economy yang berdiri pada tahun 96. Lalu ada kuliah Informal Ekonomi Islam dan Syariah Ekonomi atau SECOND yang berdiri pada tahun 98. Lalu FSI ikut mendirikan FOSEI. Jadi FOSEI tahun 2000. Jadi dulu ada kegiatan mahasiswa yang membahas ekonomi Islam itu udah mulai bermunculan pada bulan Januari tahun 2000. Universitas Diponegoro melakukan inisiatif untuk mengundang UI, Unpad, UGM, dan univ lainnya untuk membahas jaringan mengenai ekonomi Islam. Nah, kita pun ikut berpartisipasi dalam mendirikan FOSEI. Dan FOSEI resmi berdiri pada tanggal 13 Mei 2000. Jadi FOSEI yang seperti sudah dijelaskan oleh Pres Aan, itu merupakan wadah silaturahim tingkat nasional yang mengakomodir mahasiswa pencinta ekonomi Islam yang tergabung dalam kelompok studi ekonomi Islam di masing-masing kampus di seluruh Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan KYI dengan 1.000 peserta pada tahun 2000. Lalu Musola
FE atau MOVE diresmikan pada tahun 2001. Kemudian adanya konsentrasi manajemen keuangan syariah Prodi S1 Ekstensi pada tahun 2003-2004. Kemudian PEBS atau Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEUI pada tahun 2006. Lalu dilanjutkan adanya konsentrasi lintas Departemen Ekonomi dan Bisnis Syariah Prodi S1 Reguler pada tahun 2007-2008. Kemudian ada konsentrasi keuangan syariah Prodi MM FEUI tahun 2010-2011. Nah, pada tahun 2012 tuh udah terbentuk nih program studi ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam, di mana masuk pendaftaran pertamanya dibuka pada tahun 2013. Next saja. Nah, pada tahun 90-an sudah ada sosialisasi dan kuliah informal mengenai ekonomi Islam. Pada tahun 2000, eksperimen kuliah formal ekonomi Islam. Pada tahun 2010-an, eksperimen prodi ekonomi Islam, di mana sudah mulai banyak pertaburan prodi-prodi ekonomi Islam di berbagai univ. Nah, tahun 2020, hal apa yang akan kita lakukan? Lalu 2030, dan 2040, dan 2050, dan seterusnya. Next. Sekian, mungkin sejarah singkat dari ekonomi Islam di UI. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih ke Fajrun atas sharingnya tentang sejarah ekonomi Islam di UI. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Pada tanya-jawab kali ini, kesempatan pertama akan kita berikan kepada Bapak Dr. Ali Sakti, MIC. Oke, di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Mohon maaf Pak, sebelumnya pertanyaannya apakah disebutkan langsung semuanya atau satu persatu Pak? Satu persatu aja ya. Oh, baik Pak. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Nisma dari FSI FEB UI. Pertanyaannya itu adalah bagaimana cara kita menerapkan ekonomi Islam secara kafah di Indonesia? Mengingatkan Indonesia saat ini masih menerapkan dual banking system dan perbankan kita itu masih abai terhadap resiko, masih risk aversion-nya masih sangat tinggi. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Ya, makasih pertanyaannya ya. Ya, kondisi dual banking system itu sudah berlaku pada banyak negara ya. Tidak ada yang 100%. Mungkin yang 100% itu hanya ada di Sudan dan di Iran. Karena memang negaranya mewajibkan yang syariah gitu ya. Dan melarang yang konvensional. Jadi mau tidak mau seperti itu. Tapi itu juga masih punya tantangan pada bentuk-bentuk kebijakannya. Karena mereka juga masih mengeksplorasi. Apalagi negara yang dual banking system. Implikasinya ya akhirnya sama ya, apa yang menjadi parameter di konvensional masih terikut-ikut di keuangan syariah, misalkan di perbankan, di pasar modal dan lain sebagainya. Tapi kulihal kita berharap semua itu menjadi pelajaran yang berharga dan orang kemudian secara seiring dengan waktu kemudian belajar mana yang terbaik dan orang kemudian mencoba menjadi lebih baik gitu ya. Jadi saya pikir tidak ada masalah sih. Transisi dari yang konvensional ke syariah itu masih terus masih menjadi lumrah. Gitu ya. Karena misalkan begini, ketika bank syariah muncul kan kita tidak bisa serta-merta mendapatkan pegawai yang betul-betul bersumber dari sistem edukasi yang syariah gitu ya. Dalam jangka pendek akhirnya bank-bank syariah banyak merekrut ketika awal-awal dulu merekrut dari bank-bank konvensional di mana pegawainya ya punya pengetahuan konvensional dan punya parameter-parameter konvensional. Jadi kita jalani saja ini sesuai dengan pengetahuan kita dan nanti biar Allah yang kemudian akan memperbaiki itu seiring dengan waktu dan berharap Anda semua yang mungkin jauh lebih baik bisa mengambil peran dan mengambil posisinya gitu. Karena
apa yang baik itu tidak bisa dilakukan oleh satu generasi dan semuanya menjadi sempurna. Itu mungkin bijaknya Allah gitu ya, bahwa setiap generasi akhirnya akan mendapatkan jatahnya sendiri untuk mengambil pahala dari proyek kebaikan yang memang sangat besar. Itu dulu mungkin ya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana kita sebagai pegiat ekonomi syariah, kita mempersiapkan diri untuk masuk ke ranah politik gitu. Jadi maksudnya kan kalau kita mau merumuskan tentang undang-undang segala macam, kita harus punya kekuasaan ya Pak. Apa namanya, kita harus jadi orang yang tinggi gitu jabatannya, baru dipercaya sama orang lain. Kira-kira bagaimana Pak untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia politik ya sedikit? Ya, mungkin saya menafsirkannya seperti ini. Dulu mungkin zaman saya SMA, orang memakai hijab saja itu sangat banyak tantangannya ya, baik peraturan maupun kelaziman. Bahkan ada kawan-kawan putri yang kalau pakai hijab itu dapat surat teguran dari kepala sekolah itu ya. Tapi itu tidak menyurutkan rekan-rekan yang ingin mencoba menerapkan syariah dengan baik, dan tidak perlu ada tidak perlu ada gejolak. Ya dilakukan saja. Toh akhirnya seiring dengan waktu banyak orang yang kemudian tahu dan belajar, dan akhirnya itu secara bertahap sekarang hijab menjadi industri yang dulunya melarang, bahkan sudah menyisihkan anggaran untuk menyediakan hijab buat pegawai, buat karyawan gitu ya. Dan sekarang bahkan pelaku industrinya bukan cuma orang Muslim, tapi juga non-Muslim. Kita sudah berhasil memperkenalkan kepada orang-orang non-Muslim untuk beraktivitas ekonomi dan bisnis sesuai dengan syariat. Ya, jangan kemudian melihatnya dari kacamata kok malah yang punya semua bisnis syariah orang non-Muslim, misalkan, oh bank syariahnya kok kenapa yang punya bank non-Muslim. Jangan melihat dari kacamata itu, karena ini kan berproses ya. Tapi setidaknya kita melihat bahwa prestasi kita adalah sudah memperkenalkan kepada banyak orang bahwa berbisnis dan berekonomi secara syariah itu juga menguntungkan. Nanti selepas ini kita juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan bahwa bersyariah itu bukan cuma menghasilkan keuntungan material, tapi ada juga keuntungan imaterial. Orang-orang yang bersyariah akan menjauhkan, misalkan kalau bank-bank syariahnya tidak mau memberikan pembiayaan buat proyek-proyek bisnis yang mencemari lingkungan, kan bukankah nanti kalau semua bank melakukan itu semua ada kelestarian lingkungan, ada dampak pada kelestarian lingkungan. Begitu juga dengan kelestarian atau kelestarian di tingkat sosial misalnya, karena tidak boleh membiayai pabrik-pabrik alkohol gitu dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti itu ya. Baik Pak, masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita meyakinkan kepada keluarga kalau bersedekah di pandemi itu ya berkah gitu, karena biasanya kan seringkali dari keluarga sendiri bilang ngapain harus sedekah, kan kita lagi susah juga kan gitu. Seperti itu Pak. Ya memang menyampaikan sesuatu yang tidak bisa terlihat secara langsung dampaknya itu punya tantangan tersendiri, sehingga kita harus menggunakan teknis dalam menyampaikan itu dengan lebih efektif gitu ya. Saya masih berkeyakinan bahwa ajakan atau dakwah yang paling efektif adalah dakwah keteladanan. Tidak perlu disampaikan secara lisan, tapi lakukan saja dengan tindakan, dan biar mereka itu melihat apa yang kita lakukan. Memberikan pemahaman bahwa itu memberikan berkah, itu satu hal juga yang sangat lebih menantang gitu ya. Saya ambil contoh rekan-rekan ya, mungkin juga ada beberapa rekan yang memang sudah tahu di sini. Saya ambil contoh
saya selama 15 tahun atau mungkin sudah masuk tahun ke-16 ini di Bank Indonesia, itu tidak pernah punya kartu kredit. Dan zakat serta infak itu selalu saya tunaikan. Bahkan ada satu titik di mana memberikan utang kepada banyak orang itu jauh lebih banyak daripada uang yang saya punya di tabungan. Tapi akhirnya implikasi yang paling saya rasakan adalah anak-anak saya nggak pernah sampai sakit yang terlalu berat. Nggak pernah masuk rumah sakit bahkan. Selama 15 tahun ini, saya punya anak 5, itu nggak ada satupun yang pernah masuk rumah sakit. Atau saya juga nggak punya asuransi, karena saya percaya bahwa Allah kalau kasih ujian pasti saya bisa. Ya kalau nggak ada uang di tabungan, nggak mungkin juga Allah kasih bencana gitu, misalkan tabrakan. Nah, hal-hal yang seperti itu rekan-rekan, percayalah ya, itu jauh lebih membuat saya merasa lebih berkecukupan ya, daripada orang yang bisa ke sana ke sini tapi ternyata uangnya habis lebih banyak untuk ke bengkel karena barangnya lebih banyak rusak, atau membeli baru karena barangnya lebih banyak hilang, atau harus bayar rumah sakit lebih banyak karena dirinya, istrinya, atau anak-anaknya lebih banyak terkena penyakit gitu. Toh akhirnya uang ya dia nikmati untuk dirinya dan keluarganya, itu sebenarnya juga sedikit-sedikit juga, karena lebih banyak terbuang untuk bengkel, untuk rumah sakit, atau untuk hal-hal yang sebenarnya untuk memperbaiki yang sudah ada, dan itu tidak bisa dinikmati sebenarnya, tapi untuk dibuang untuk mendapatkan hal yang sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat rekan-rekan. Terkadang orang yang sederhana, tapi dia maksimal menggunakan rezeki yang dia punya. Tapi ada orang yang berkecukupan gitu ya, bahkan berlebihan diberikan Allah, tapi dia tidak bisa nikmati semua yang diberikan oleh Allah itu karena hal-hal yang seperti tadi. Padahal Ibnu Khaldun katakan rezeki itu adalah semua yang kita punya, yang kita gunakan. Jadi kalau kita punya tidak kita gunakan, itu bukan rezeki. Jadi kalau Anda punya uang bulanan dari orang tua 2 juta, 2 jutanya semua gunakan, biar semuanya memberikan manfaat. Ya, jangan sampai tidak memberikan manfaat, karena kekayaan kita nanti di akhirat adalah manfaat, besarnya manfaat yang sudah punya kita, yang kita punya dan kemudian memberikan manfaat buat orang. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Raihan dari UI. Bagaimana pendapat Bapak terhadap penerapan teknologi modern untuk ekonomi dan keuangan syariah? Seperti misalnya financial technology, artificial intelligence, dan big data. Ya, ini sudah menjadi satu keniscayaan ya, satu keharusan. Anda kalau baca di teorinya Cobb Douglas itu ya, bahwa Q sama dengan A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta, atau biasanya alfa tambah betanya sama dengan 1. Ada unsur A di situ. A itu apa? A itu teknologi. Jadi kalau tingkat teknologinya berubah, maka produksi Q-nya itu akan bertambah. Jadi memang unsur teknologi itu akan mengakselerasi produktivitas. Hanya saja, tambahan lagi, ketika Anda ada di teorinya, saya lupa ya. Di teorinya quantitative theory of money, ya, quantitative theory of money, kalau nggak salah Milton Friedman ya. Quantitative theory of money, MV sama dengan PQ ya. MV money supply dikali velocity sama dengan P kali transaction, MVPT, price kali transaction. Ada unsur V di situ. Apa itu V? V velocity, kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah, teknologi itu membuat transaksi itu berlangsung sangat cepat. Ya, sangat cepat. Kalau saya bertransaksi dengan Anda, itu dengan mobile banking saya bisa langsung lakukan kurang dari 5 detik. Ya. Dan pada saat yang sama, Anda kemudian bisa meneruskan untuk transaksi yang lain. Padahal kalau tidak ada teknologi itu, saya harus datang dulu ke bank, transfer secara manual ke teller, baru kemudian kirimkan kepada Anda.
dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk Anda bisa gunakan uang yang saya kirim. Ya, itu yang disebut dengan velocity. Jadi ketika velocity-nya berlangsung sangat cepat, maka volume transaksi ekonomi akan menjadi lebih cepat. Ya. Begitu juga dengan logika, Anda bersedekah. Kalau sedekah Anda sangat cepat, maka transaksi yang bisa digunakan oleh orang-orang duafa untuk memperbaiki status ekonominya akan menjadi lebih cepat. Ya. Uang yang ada di masyarakat itu akan semakin cepat. Dan akhirnya pandangan kita harusnya agregat, seperti pertanyaan yang sebelumnya ya. Apa impact dari orang kalau bersedekah dan kemudian itu sebenarnya akan kembali kepada dirinya dalam kacamata agregasi makroekonomi. Kalau Anda semakin memberikan banyak sedekah, maka Anda semakin sebenarnya sedang memfasilitasi banyak orang untuk bertransaksi di ekonomi. Nanti ekonomi itu dalam kurun waktu yang berikutnya akan memperbesar volume ekonomi, dan volume ekonomi itu yang Anda akan rasakan ketika Anda tahu bahwa usaha Anda semakin lancar, gitu ya. Dan itu akan berimpact atau berdampak lagi kepada diri Anda sebagai pengusaha atau sebagai pelaku pasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Alis atas jawabannya. Selanjutnya kita akan pergi ke narasumber kedua, pertanyaan untuk Kak Aan. Nah, ada pertanyaan nih buat Kak Aan. Output sumber daya manusia seperti apa yang diharapkan oleh FOSEI terhadap kader-kadernya? Silahkan dijawab, Kak Aan. Oke, terima kasih. Ari Kriting ya yang nilainya. Beberapa pekan lalu saya sempat nonton video stand up-nya Ari Kriting, cukup sangat luar biasa kritik sosialnya. Kalau teman-teman suka stand up, saya sarankan kalau nggak Ari Kriting, Abdul Arsyad. Nanti silakan teman-teman cek gitu kan. Pasti suka insya Allah. Teman-teman orang pintar itu biasanya suka stand up yang agak berbobot. Oke teman-teman, izin menjawab Ari Kriting untuk pertanyaan yang luar biasanya. Yang harus teman-teman pahami pada dasarnya adalah FOSE itu organisasi pergerakan. Jadi FOSE itu bukan hanya organisasi komunitas belaka, tapi kita di sini adalah organisasi pergerakan. Ya singkatnya kita sejajar dalam hal pergerakan dengan teman-teman HMI, teman-teman kami, KMNI, PMII, dan lain sebagainya. Ketika FOSE mendefinisi dirinya sebagai organisasi pergerakan, maka menjadi bagian yang paling penting itu adalah aspek SDM-nya, pengembangan sumber daya manusianya. Karena ketika kita bicara mengenai organisasi pergerakan, kita bicara mengenai organisasi yang berfokus pada kaderisasinya, teman-teman. Maka gak heran kalau tahun ini FOSE mulai membuat kaderisasi serentak satu nasional, kita sama-sama dan kaderisasinya benar-benar serius. 5 tahun ke depan kita akan menggunakan sistem kaderisasi yang sama. Ketika ditanya outputnya seperti apa, ya singkat cerita, ketika teman-teman masuk ke dalam organisasi, output yang diharapkan adalah sesuai dengan visi, misi, dan nilai organisasi itu. Singkatnya ketika teman-teman bertanya pada saya gitu kan, output yang diharapkan FOSE apa? FOSE tidak berharap banyak teman-teman jadi ahli ekonomi syariah, malah jangan cuma jadi ahli ekonomi syariah, kita harus semua orang yang sudah tergabung dalam KASE dan FOSE, harapannya nggak cuma berhenti di ahli ekonomi syariah. Katakanlah tadi ada yang masuk ke dalam tataran legislatif, ada yang masuk eksekutif, jadi DPR, jadi pemimpin daerah, ada yang jadi profesor, ada yang menggantikan Pak Ali Sakti, ada yang terjun lagi ke kampus, kemudian ada yang terjun ke masyarakat, NGO, bahkan hanya menjadi bagian dari masyarakat, ketua RT sekalipun, itu nggak masalah. Yang harus diingat ketika kita bicara mengenai organisasi ini, kita harus ingat bahwasanya 3 nilai awal yang selalu kita perjuangkan, teman-teman, yaitu dakwah, ukhuwah, dan ilmiah. Karena kita nggak tahu besok kita akan jadi apa, dan harapannya kita akan menyebar, mewarnai dunia ini dengan sangat luar biasa, tetapi suatu saat kita akan bertemu di suatu titik, dan kita masih ingat, oh dia teman saya ketika di FOSE ini. Oh ternyata saya nggak tahu dia FOSE atau tidak, tetapi asalkan kita punya nilai yang sama, yaitu dakwah, ukhuwah, dan ilmiah, terutama dalam semangat pembumian ajaran Islam dalam bidang ekonomi, maka kita akan bersama-sama membuat gerakan yang besar ketika kita sudah menjadi manusia yang seutuhnya kelak. Oleh karena itu ketika teman-teman bertanya pada saya, apa output dari SDM FOSE? SDM FOSE tidak akan menjanjikan banyak hal. Teman-teman bebas boleh menjadi apapun kelak, tetapi selama kita punya visi, misi, dan punya nilai yang sama, dan ketika kita kelak sudah menjadi orang itu, yang sesuai kita impikan satu persatu, ayo kita bareng-bareng berkukuh kembali untuk menjadikan Indonesia lebih bagus, menjadikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi benar-benar bisa dibumikan. Itu sih teman-teman terkait dengan output SDM FOSE, semoga bisa menjawab, dan saya berharap teman-teman
dari teman-teman UI itu tentu menjadi salah satu potensi yang luar biasa untuk sama-sama membangun Indonesia ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak An atas jawabannya. Ini ada, jika berkenan ada satu lagi nih pertanyaannya, masuk secara private, udah dikirim ya. Ya, tantangan dakwah tersulit seperti apa yang Mas Aan hadapi selama jadi PSMA? Jadi lebih ke arah pengalaman pribadi sih Kak. Oke, ini pengalaman pribadi ya? Nah iya, boleh ceritain nih Kak. Saya jawab tidak selesai nih dalam beberapa waktu gitu kan. Cuman teman-teman sekalian, kalau teman-teman tertarik untuk menjawab pertanyaan ini, jadi presnas dulu gitu kan. Atau kalau enggak, minimal jadi Badan Pekerja Nasional atau teman-teman ikut dalam kegiatan regional kayak gitu. Tetapi singkat cerita teman-teman, ya menurut saya tantangannya itu pada akhirnya adalah tantangan dari diri kita. Karena pada faktanya ketika kita megang organisasi sebesar ini, ketika kita berkontribusi dalam jalan dakwah ini, tantangan itu suatu keniscayaan gitu kan. Masalah, terus habis itu bahkan rezeki atau apapun itu suatu keniscayaan. Biasanya ketika saya ditanya kayak gini, saya jawabnya cukup nyeleneh, yaitu biasanya apa tantangan terbesarnya gitu kan. Datang ke daerah nggak dijemput kader, nggak dikasih makan siang. Nah itu tantangan terbesar saya gitu kan. Beberapa kali saya juga datang ke kader, datang ke teman-teman regional, nginep di rumah mereka, ternyata ada teman-teman kita yang rumahnya itu, mohon maaf gitu kan, MCK-nya nggak terlalu proper, nggak terlalu bagus. Terus habis itu pernah juga datang ke daerah sama teman saya anak FEB UGM itu dipesankan hotel berbintang 3 atau bintang 4 saya lupa, dan itu luar biasa gitu kan. Ya selalu gaduh-gaduh lah ketika ditanya kayak gitu, dan setiap dari kita ada suatu hal yang menarik. Dan menurut saya nggak ada tantangan dakwah yang sulit-sulit amat ketika kita bersama-sama. Toh ketika kita didakwah, ketika kita salah pun itu juga nggak masalah asalkan kita tetap konsisten di jalan ini kayak gitu. Karena saya kira salah berjamaah itu menyenangkan dan itu akan banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan. Mungkin itu Naura Alifah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun kontak-kontak lagi aja. Ditunggu kontribusinya ke depannya untuk dakwah yang lebih luas. Terima kasih Kak Aan. Terima kasih Kak. Selanjutnya, ada apa gitu? Nah, selanjutnya itu, alhamdulillah semuanya kita sudah mencapai akhir dari acara ini. Tapi untuk sebelum mengakhiri acara ini, kita minta closing statement dari kedua narasumber kita yang hebat-hebat. Kepada Bapak Ali, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para teman-teman sekalian. Ya, baik. Mungkin ini dulu ya. Atau Mas Aan dulu ya, karena di sini sedang azan. Oh iya, boleh. Pada Mas Aan, silakan. Oke. Pertama, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi besar UI yang sudah mengundang saya, kemudian membuat acara yang luar biasa dengan Pak Ali Sakti juga, dan suatu kehormatan bagi saya pribadi bisa bertatap muka dengan teman-teman sekalian walaupun dalam kegiatan online. Yang ingin saya katakan adalah, ya saya cukup jujur gitu kan, waktu saya dulu masuk ke universitas, salah satu kampus yang saya idamkan itu UI. Waktu itu kan baru gejolak-gejolaknya suka tentang ekonomi syariah dan sebagainya waktu SMA. Terus habis itu ya udahlah saya mau ke UI, cuman karena masalah terbentur restu orang tua saya nggak jadi ke sana, akhirnya masuk ke UGM. Tapi yang ingin saya katakan teman-teman wajib bersyukur ketika teman-teman sudah keterima di kampus besar seperti UI, dan suatu hal yang perlu menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi mahasiswa, menjadi seorang yang diberikan pajak oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu kan kalau dalam teorinya itu 20% pajak dan retribusi itu kan dipakai untuk pendidikan. Dan ingatlah ketika teman-teman bayar parkir di Jogja gitu kan, itu masih Rp1.000. Dan saya selalu bilang, oh iya, ketika saya membayar pakai Rp1.000, 200-nya kan kembali ke kantong saya kayak gitu. Karena itu saya sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena itu ketika kita mengaku sebagai seorang mahasiswa, terutama ekonomi syariah, maka menjadi suatu hal yang fatal, menjadi suatu hal yang tidak bertanggung jawab ketika kita hanya berhenti di dalam tataran pendidikan saja gitu kan. Kita harus tetap berkontribusi untuk umat, kita berkontribusi di dalam jalan dakwah yang lebih luas. Dan saya kira seperti yang saya katakan di awal, bahwa kontribusi teman-teman UI, teman-teman kampus-kampus besar, dan teman-teman sekalian itu sangat ditunggu oleh Indonesia, oleh umat, dan oleh negara ini.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ayo kita bareng-bareng ke depannya. Semoga bisa bertemu kelak, gak cuma di dunia, tapi di surganya Allah. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Aan. Selanjutnya kepada Pak Ali Sakti, silakan. Baik, sekali lagi terima kasih buat panitia, buat rekan-rekan yang sudah menyisihkan waktu di sini untuk berjumpa. Saya ingat satu firman Allah yang ada dalam hadis qudsi ya. Allah katakan, wahai hambaku, engkau berkeinginan, aku pun berkeinginan. Apabila engkau tidak sandarkan apa yang kau inginkan padaku, maka akan aku berikan kamu keletihan dan kesengsaraan. Tapi apabila kau sandarkan apa yang engkau inginkan padaku, maka akan aku cukupkan apa yang kau butuhkan. Sesungguhnya yang terjadi adalah yang aku inginkan. Jadi rekan-rekan sekalian, kita melakukan banyak hal, itu terkadang kenyataannya tidak sama dengan harapan. Allah berikan sesuatu yang berbeda, tapi semuanya dalam kerangka bahwa Allah sedang cukupkan apa yang kita butuhkan. Sama juga dengan cita-cita. Mungkin dulu ada beberapa dari Anda semua berasal dari jurusan IPA dan inginnya ada di kuliah pada ranah eksakta gitu ya. Tapi Allah kemudian takdirkan ada di ekonomi, dan semua itu tidak secara kebetulan Allah berikan. Sama juga ketika saya mencoba melihat lagi apa yang saya alami, mau saya ada di kedokteran atau di elektro gitu ya, tapi ternyata Allah berikan jalan ada di ekonomi, dan ternyata Allah sudah berikan apa yang dulu pernah saya impikan dengan bentuk yang berbeda. Tapi pada waktu-waktu dulu mungkin saya anggap itu sebagai sebuah mungkin bisa dikatakan bencana gitu, karena tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi setelah ini saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga sama. Lakukan saja apa yang ada di depan mata itu maksimal. Serahkan semua hasilnya pada Allah, dan apapun hasilnya itu yang terbaik buat kita. Jadi ketika Anda ditakdirkan ada di barisan orang-orang yang mencoba untuk melakukan kebaikan dalam ekonomi syariah, lakukan maksimal. Biar Allah yang tentukan semua karir path yang ada di depan ini. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya apakah nanti berujung pada apa yang kita harapkan, atau boleh jadi di sela-sela itu juga Allah sudah panggil kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semuanya sudah dilakukan secara maksimal dalam barisan kebaikan, insya Allah nanti di akhirat akan berakhir juga dengan kebaikan. Itu saja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara Diklat Ekonomi Islam hari ini telah berakhir. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Ali, Kak Aan, dan seluruh teman-teman yang telah menyempatkan waktunya dalam acara ini. Kami berharap semua materi tadi bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semua ya. Amin. Amin. Kami dari MC dan penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman, kepada kedua narasumber kita, dan semuanya atas segala kekurangan yang ada pada acara kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apaan, saya pamit ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima Mas kasih Pak Aan. Ali. Sehat-sehat Pak Ali. Mas Baik. Aan. Assalamualaikum. Pak Ali, Waalaikumsalam. Mas Aan, sehat-sehat selalu. Semoga sukses berkah. Amin, Amin. Fajrul. Ketemuan lagi ya kapan-kapan. Saya juga izin Siap, teman-teman. siap Mas Aan. Ayo sini main Depok, Mas. Ya. Oh, 86.